bertambah amal setiap harinya sampai menuju liang lahat. Tanda yang kedua, selalu mendapatkan kemudahan untuk beribadah. Itu tanda orang mendapat rahmat Allah. Kita ni, maaf Tuan Guru Salahuddin, saya ni sebenarnya jeruk makan jeruk ni bang. Tapi maafkanlah saya ya. Tapi ini bukan kehendak saya, kehendak Allah. Salah yang nunjuk saya. Saya tak ada alim, saya jahil. Cuman saya berpikir kalaupun saya diundang nih, mungkin saya dipandang kemanakan Guru Ali Tungkal. Mungkin cucu Datuk Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan mungkin saya berbisan dengan Salman Yusuf, yang anaknya Ahmad Dini ni nak. Ini nih menantu saya, 3 anaknya. Salah saya anak saya dibikinnya. Tapi bahagialah hati saya. Saya Bang Roji malu nengok baliho tu. Di sana ada baliho saya. Macam anggota dewan pula saya. Di sana ada baliho saya. Pakai surban, pakai kalimat syekh pula. Ada kan syekh kan? Hari ini nak aku tunjukkan apa itu syekh. Asbabul wurud. Nah ini tak tahu selama ni. Jadi asbabul wurud, saya dapat gelar syekh itu dari Abangda Kiai Haji Abdul Latif bin Syekh Muhammad Ali. Dulu waktu senawiyah tu bang, saya hampir jadi wali bang. Waktu senawiyah, main di masjid itulah saya iktikaf, pegang tasbih, solat, baca kitab. Bang Latif lewat, kan rumah Guru Haji Ali depan Masjid Agung, rumah adiknya Haji Abdullah di belakang Masjid Agung. Saya duduk iktikaf, Bang Latif lewat, nengok saya aduh, balik lagi nengok saya aduh. Tak balik-balik saya, Bang Abdul Latif berbalik-baliklah ke rumah. Di situ saya dapat gelar itu syekh, kata dia. Dan semenjak itu sampai kini gelar itu tak ada hilang. Di kampus dipanggil syekh juga, di mana masuk dipanggil syekh juga. Akhirnya orang takut ketemu saya. Woi bahaya syekh, kata dia. Itu asbabul wurud, mendapat gelar syekh. Ciri yang ketiga, orang yang berada dalam rahmat Allah, diberi kemudahan oleh Allah, mendapatkan rezeki yang halal. Yang keempat, diberi kemudahan menghadap sakratul maut. Yang kelima, diberi kemudahan menjawab mungkar nakir. Yang keenam, diberi keselamatan yaumil hisab, hari perhitungan. Itu tanda orang itu dalam rahmat Allah. Bila hati sudah dimasuki cahaya, dalam majlis ini ada cahaya. Ada cahaya yang nampak, cahaya siang dan cahaya bola lampu. Tapi ada cahaya di balik cahaya, menembus dalam sukma, dalam raga, dalam hati, terpancarlah hidayah. Nabi bersabda, An-Nur, cahaya, idza dakhala al-qalba, apabila masuk dalam hati, infasaha wansyarah, maka terbuka dan lapanglah hati itu. Qila, Nabi pun ditanya, fahal lahum min alamatin ya Rasulullah, adakah mereka punya tanda-tanda ya Rasulullah? Apa tanda-tanda orang yang hatinya
dimasuki cahaya Allah. Naam, ada, ujar Nabi. Yang pertama, at-tajafi andaril ghurur. Orang yang hatinya dimasuki cahaya Allah, dia mulai merenggangkan dirinya dengan dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Mulai telepon kawan, lu main dom lu. Aida, aku di rumah lah malam ni. Biasa main handphone 5-7 jam, kini tak ada lagi main handphone. Dia sudah mulai merenggangkan dirinya dengan dunia yang penuh tipu daya ini. Lah mulai nak ke majlis, lah cari kawan yang ke majlis, lah nak ikut bawa kitab, lah nak ikut ngaji dengan Ustaz Salahuddin, dengan Ustaz Adi, lah mulai nak ikut ngaji dia. Di mana ngaji malam Selasa? Di rumah Ustaz Ismail Kota Baru. Pagi Sabtu sama. Pagi Minggu Ustaz Muhammad Yusuf. Malam Rabu, malam Jumaat Ustaz Abdul Latif. Keliling dia cari pengajian. Itu tanda hatinya dimasuki nur Allah. Yang kedua, wal inabatu ilal daril khulud. Dia sudah berorientasi, menyiapkan diri untuk menuju hari yang kekal abadi. Yang ketiga, at-tazawwud li suknal kubur. Dia menyiapkan bekal untuk masuk dalam kubur. Yang keempat, tanda hati seseorang dimasuki cahaya at-tahahub liyaumin nusyur. At-tahahub liyaumin nusyur, menyiapkan diri untuk hari berbangkit nanti. Itu ujar Nabi, tanda-tanda hati yang dimasuki nur Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara mengundang nur itu? Kalau nur banyak Pak, bini kita nur juga namanya. Nur Hidayah, Nur Salam, banyak, Nur Huda. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengundang nur Allah itu? Ulama merumuskan, yang pertama, iksarud dzikri, memperbanyak zikrullah. Jadi untuk mendatangkan nur, yang pertama memperbanyak zikrullah. La siyama dzikra la ilaha illallah. Terutama sekali zikir la ilaha illallah. Nah, cuma kita ni nak tengok-tengok juga. Bila kita kunduri tahlil, malam pertama, malam ketiga, malam ke-7, malam ke-25, malam 40, kan bertahlil tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam catatan ulama, tahlil yang model ini dapat hasanat, tapi belum tentu dapat derajat. Beda dengan zikir talqin oleh mursyid tariqat, itu beda. La ilaha illallah, dia tidak saja dapat hasanat, tapi juga dapat derajat di sisi Allah. Makanya Baginda Ali bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyut turuq aqrab ilallah wa ashal ala ibadillah wa afdal wa indallah. Ya Rasulullah, apa jua jalan yang lebih mendekatkan cepat sampai ke Allah, dan apa jua jalan yang paling mudah untuk hamba Allah, apa jua jalan untuk meraih ridha Allah itu apa ya Rasulullah? Lantas ujar Nabi, ya Ali, ghammid ainak, pejamkan matamu. Ainak, pejamkan matamu. Wasma' minni, dengarkan apa yang aku baca. Salasa marratin, 3 kali. La ilaha illallah. Yuk sama-sama. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Nabi berikan kepada Baginda Ali, memejamkan mata, memanjangkan lam alifnya. Ternyata rahasianya adalah bila membaca la ilaha illallah, setarian nafas kita itu, ada yang bilang 6 alif, 7 alif, Allah ampunkan 4.000 dosa besar kita. Amin. Alhamdulillah. Dengan syarat waktu narik takzimkan Allah, agungkan Allah, rasa kecil hina di hadapan Allah. La ilaha illallah, 4.000 dosa besar Allah ampunkan. Saya pernah diundang ke Kuala Eno, acara tahlilan Kuala Eno bang, itu arah Tembilahan sana. Berat ujian saya, Pak. Yang di belakang dengar? Alhamdulillah. Kita sambut kedatangan guru kita, Eko Kiai Haji, guru yang kita muliakan. Ini kalau tidak betul baca Fatihah selesai depan beliau. Ngeri gitu. Harus minta ijazah dulu dengan beliau. Itu lagi habis. Bang Bro, alhamdulillah bang. Maaf terlambat ya. Pak, ini ibu-ibu di mana duduknya? Aduh, kasihan. Saya tegak nih goyang bang. Aku turun medak. Oke. Dikit lagi, ada lama dah. Aku langsung nak balik. Tidak saya tegak latihan tegak. Ya, aku dikit bang. Aku nak balik nih. Aku nahan kencing. Oh maaf Kiai, saya mau belakangi. Saya diundang ke Kuala Eno tahlilan. Luar biasa ujian. Nampan lah ada depan mata. Keliling nampan. Tutup pakai daun. Masya Allah, berat ujian itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Penasaran saya Pak, apa isi nampan nih? Saya penasaran nih, apa isinya? La ilaha illallah. Kau tengok orang menjam mata kalau. Kesempatan buka dikit, buka. Bulat-bulat Pak. Ada warna coklat dalamnya. Tengok lagi, telepon. Wah, langsung lemah zikir saya. La ilaha illallah. Berat ujian. La ilaha illallah, kelenteng-kelenteng sendok di belakang. Berubah nadanya Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kelenteng-kelenteng sendok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ini tidak dapat derajat, hasanah dapat. Rupanya Pak Imam yang mimpin tahlil ini sakti pula orangnya. Nengok telepon, tanggung kata dia. Mubajir ku tengok. Ku nikmatilah telepon ni. Tapi tidak langsung dimakan. Orang menjam mata, la ilaha illallah, ambilnya si kok telepon tu. Masuk bawah songkok, tutup. La ilaha illallah. Dah lalu keluar air merah di pipinya. Apa kata kawan yang di sampingnya tu? La ilaha illallah. Muka Pak Imam berdarah. Yo hebat pula, tak mau kalah.
Bukan muka saya berdarah, tapi kelpon pecah. Berat ujian zikir ini. Makanya makam zikir itu baru sampai setelah orang munafik fasik bilang gitu gilo. Belum sampai bilang gilo, belum sampai makam zikir gitu. Lewat orang munafik. Woi gilo dia. Sampai makam zikir gitu. Kalau belum Pak. Makanya zikir tahlil itu geraknya diatur mursyid, tidak basing-basing. Itu sekendak perut lah. Tergantung di mana ayam opor letaknya. Di situ ayam opor situ mandang tuh. La ilaha illallah. Atau pula la ilallah atas bawah dia main. La ilallah. Ada juga la ke kiri. Apa ke kiri? Pak Gubernur ada di kiri. Dia dalam hati, la ilah minta proyek kata dia. Padahal yang elok tu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita cuba try buka di Tahtul Yaman. Semua keliling model gitu. La ilah. Ngumpul kalau orang kampung nengok. Siapa tu Din? Baru sehat ya orang tu yo. Apa macam mana? Sampai zikir gitu. Lah habis zikir makan enak, Masya Allah. Ini kalau Pak Imam kesian Pak. Nasi kebuli tinggi, ayam 3, daging 3, kerupuk, tak nampak lagi nasi kebulinya. Murid nengok, ya Allah, kelaparan guru kita nih, cangok rupanya. Makanya jangan pelit dengan guru. Dengan guru jangan cerita loka. Aku guru kemarin dapat proyek guru 5 miliar. Tapi aku bawa anak-anak aku jalan. Dah hati guru berkata tu, ay lupa lu kau dengan aku lu. Ingatkan, jangan sampai tergores hati guru karena tingkah laku kita itu. Hilang berkat ilmu gitu. Tapi sini Bang Roji mantap. Saya dari rumah Bisan tuh hampir sejam baru sampai. Kawan kaki, aku bilang mampus aku nih. Tangan sih kok lah pakai perban Bang, ini pakai besi nih. Tak baca apa-apa. Tapi yo, karena Ustadz Mubarak di sini ada Bang Asyik nengok Bang Roji sebenarnya. Cuman rektor tak nampak dari saya. Afwan. Lah habis makan. Keluar rumah menuju masjid yo. Rokok Isamsu sebatang. Isamsu itu rokok mahal itu. Ada pula TV-TV-nya, TV 1, TV 2, TV 3 sampai 27.000 yang mahal itu. Ambil rokok sebatang. Isap-isap sambil jalan menuju masjid Baitur Rahman. Pas masuk masjid, dia matikan puntung rokok depan pintu. Jadi kalau pintu masjid kita hitam-hitam Pak, curiga gitu. Itu dia lah matikan rokok tu. Lah mati, separuh tinggal, letak balik kuping. Tuk, kata dia. Masuk masjid dia. Pas imam mulai salat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa yang terjadi? Kupingnya terasa panas. Kuping terasa panas. Rupa-rupanya dia tegak tepat bawah kipas angin. Untung rokok kena angin hidup balik Pak. Ini saronian ini. Wang kanan indak jatuh, ke kiri idak jatuh, belakang idak, depan idak. Ketika imam waladdallin, jentiknya rokok itu Pak. Rokok melayang, tapi tak sembarang melayang. Melayang masuk jubah Pak Imam. Pak Imam tak mau kalah, luar biasa ilmunya, tetap khusyuk dalam imamnya. Apa kata Pak Imam dalam hatinya? Ikut cambuk malaikat. Makin khusyuk bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh.
wadduha wal laili idza saja. Dak lama Pak muncul asap di buntut Pak Imam itu. Aduh asap. Apa kata makmum di belakang? Ya Allah, sakti ilmu Pak Imam. Tak lama bukan asap, api muncul. Api. Ya Rob, tinggi kaji bana Pak Imam kita ni. Bahaya. Makanya sembahyang ada ilmu. Bukan basing-basing. Kalau perdana ni agak lama tak apa-apa. Perdana ni. Tak Pak? Masih lama, jam 11 lewat 10. Johor jam 12 lewat 20. Lama lagi. Aku masjid ni kok. Allah. Itu nengok Pak, ya Allah ngaji di mana dia. Dia saat terdarai tidak ada ilmu ni. Di mana dia ngaji? Yang si kok cak idak pula tu. Wah. Cak idak baik ngangkat. Wah. Nengok lagi ya Allah ngaji di mana dia ni? Apa di As'ad? Apa Johari? Apa di mana Darul Iman? Apa di Tungkal enggak? Nah, tapi pas yang lain masuk Allah Akbar. Ini Imam Ahmad bin Hambali. Masuk juga Allah Akbar. Atas pusat bawah dadu Imam Syafi'i. Aman kan? Yang sikok masuk Allah Akbar. Bawah pusat. Tapi tak ada gini. Angkat naik dikit. Eko mazhab Hanafi. Yang sikok masuk itu lebih mantap lagi. Allah Akbar. Imam Malik bin Anas. Maka hikmah nuntut ilmu tak akan terjadi perpecahan. Yang terjadi perpecahan itu orang-orang jahil. Beda cara ngangkat berkelahi dia Pak. Padahal ngangkat tangan dalam fikih sunat hayat. Tak ngangkat pun tak apa-apa. Tapi jangan dipraktikkan. Marah kaum masjid. Pelagak mentang dapat ilmu. Ini kalau khatib Jumat jelas tak dapat amplop khatibnya nih. Kelar itu. Jadi walaupun sunat hayat tetap dilakukan. Masuk pula bulan puasa. Si Ahmad nelpon si Amit. Mat, nanti malam kita tarawih di mana? Kata si Amit, tenang Mat. Itu cari imam yang tua. Biar enak tarawih gitu itu. Alhamdulillah. Dapat imam yang tua tu. Lah mulailah. Naiklah imam yang tua tu naik. Lemah jalan tu. Lurus. 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 Amit mandang Amat. Amat mandang Amit. Nih bahaya nih. Ini baru lurus beda lama belum sholat loh. Lurus. Allahu Akbar. Dengan batuk-batuk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amat Amit di belakang banyak makan buka puasa dia gini. Sampai waladhdallin. Bila imam lesu, makmum pun ikut lesu. Betul? Bila imam semangat, tentu makmum lebih semangat. Ya kan? Waladhdallin. Apa kata makmum? Udahlah kata Ahmad, besok pindah begitu, udah telap kita di sini. Malam yang kedua, masya Allah, dapat imam yang luar biasa. Istawu sufufakum liqamatil salat.
Malakan Imam Sudais Mekah, Pak. Kata Ahmad, nih, ini makin parah nampaknya. Lamunian. Rupanya Kori yang jadi imam nih. Istawu sufufakum iqamatu shalah. Rupanya stres dia, Pak. MTQ tidak pernah menang dia. Stres rupanya. Allahu Akbar. Woi, amit amat bukan main. Macam di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai gelisah amat amit. Bergaruk kepala dia. Di hati berkata, macam gini makin gila nampak. Ar-Rahmanir-Rahim. Di belakang ada mantan preman baru tobat, Pak. Apa kata mantan preman itu? Allah Allah. Kayak MTQ, Pak. Waladdallin. Makmum tak mau kalah. Ucat muka amat. Ucat muka amit. Gemetar balik yo. Besok Ceng Henry cek dapat masjid kayu, Pak. Kena angin goyang masjid itu. Lampu pun tak terang. Bahasa Cinonya 5 watt. Tak terang 5 watt. Tapi imamnya luar biasa. Sap, lurus, tegap, siap, tampar kau. Tap, tampar. Aku udah ambil amat. Rukuk yang jadi imam mantan ABRI, Pak. Tegas. Allahu Akbar. Malaikat mungkar nakir, Pak. Terkejut yuk. Woi, mampus. Pas di ujung tuh, waladdallin, amin. Apa kata amin? Iku rancak banai. Maka kita tak bisa menutupi kenyataan. Nama Indonesia sudah ngetop di Makkah sana, di Madinah, di dunia. Indonesia the best of Tarawih. 20 rakaat 7 menit. Tak sanggup. Hanya kita Indonesia, sakti-sakti orang. Kunang-kunang mata. Hanya ada di Indonesia. Sampai rakyat atlet bingung nak nyatat pakai apa dia ni. Nah, makanya ujar Nabi, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa orang yang solatnya belum mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka solatnya itu bukanlah menambah dekatnya dengan Allah, tapi malah menambah jauh dari Allah. Solat jalan mak melawan, solat jalan ke pucuk jalan, solat jalan nipu jalan. Ini berbahaya. Maka kita wajib nuntut ilmu. Inilah yang ditanamkan oleh Sohibul Haul kepada kita sekalian. Nuntut ilmu, nuntut ilmu, nuntut ilmu yang bermanfaat. Baru amalkan dalailul khairat. Itu amalan para wali-wali Allah. Kita yang ingin jadi wali Allah, mulai hari ini amalkan dalailul khairat itu.
semua rata-rata wali Allah mengamalkan dalailul khairat yang disusun oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jazuli. 77 tahun dia wafat, dibongkar makamnya, jasadnya tidak hancur. Itu tanda wali Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, ke depan kita menghadapi tantangan yang lebih berat, tantangan akidah, tantangan syariah, tantangan muamalah. Maka jangan tinggalkan guru-guru kita, jangan jauh dari guru-guru kita. Bila jauh tinggalkan guru kita, di situ Allah turunkan bala untuk kita ini. Maka iblis buka kartu, mautu alimin ahabu ila iblis min mauti sab'ina abidan. Mati satu orang alim lebih disukai oleh iblis ketimbang 70 orang yang cuma ahli ibadah tanpa ilmu. Mari kita muliakan para ulama, mari kita sayangi tuan-tuan guru kita, mari kita hormati, muliakan zuriat guru gemuk kita. Timbul pertanyaan, kenapa guru ini lebih terkenal dengan guru bukan kiai? Ternyata zaman dulu belum ada ungkapan kiai yang masyhur, yang ada hanya ungkapan guru. Guru gemuk, guru Ahmad Jadawi, guru Helmi, guru Sulaiman, guru semua. Ternyata guru itu diambil dari kata Sanskerta. Gu artinya kegelapan, Ru artinya cahaya penerangan. Maka guru adalah sosok yang memberi kita pelita dari kegelapan, guru yang menerangkan hati kita dari kesesatan. Jangan tinggalkan guru kita. Min ta'zimil ilmi ta'zimil ustad. Sebagian cara kita memuliakan ilmu adalah memuliakan guru kita. Mulai hari ini, jangan tidak doakan guru-guru kita, dudukan adab dengan guru kita. Jangan tanpa adab ya nak. Ingat, al-adab bukan ilm, adab di atas ilmu. Imam Abu Hanifah tak sanggup mengunjurkan kakinya menghadap rumah gurunya Hamad. Padahal rumah gurunya itu 7 gang. Tak sanggup Abu Hanifah meletakkan ujung kaki mengerah ke rumah gurunya. Kenapa? Beradab dengan Hamad gurunya. Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, apa ujar beliau? Sesungguhnya aku lebih mendahulukan doa untuk guruku ketimbang doa untuk kedua orang tuaku. Imam Syafi'i, apa ujar beliau? Aku tak sanggup menyelak kitab, membuka kitab di depan Imam Malik guruku, takut berbunyi mengganggu konsentrasinya. Ada Imam Ar-Rabi, murid Imam Syafi'i, tak sanggup minum bila Imam Syafi'i mandang kepada dia. Imam Syafi'i noleh, baru dia minum. Kenapa? Adab dengan guru, dengan gurunya. Lain kita kini dengan guru bawanya kawan pak. Ada cahaya lah, guru dia. Hati-hati. Jadi hari ini kita ambil inti siri haul ini. Satu, suasana ini wajib kita syukuri. Ini ketentuan Allah. Perdana ramai kumpul seperti ini. Tanggal 3 Sya'ban 1446 bersamaan 2 Februari Hadratullah. Alhamdulillah, Allah masih beri jatah umur kita